Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Dwi Wicaksono dari kelompok 5 dan teman saya Rifki Ariatno, Muhammad Joko. Dan saya Dea Amelia. Di sini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis data dan penarikan kesimpulan yang nanti akan kita bacakan satu persatu. Baik, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian analisis data dan pengertian penarikan kesimpulan. Yang pertama itu ada analisis data, yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa tetapi tak sama. Dalam rangka pengklasifikasian dan pengelompokan data tentu harus didasarkan pada apa yang dijadikan tujuan penelitian. Dan kemudian tujuan penelitian itu sendiri adalah memecahkan masalah yang memang menjadi fokus penelitian. Jika dalam penelitian itu terdapat hipotesis jawaban tentatif terhadap masalah penelitian yang memerlukan pembuktian, maka masalah, hipotesis, dan tujuan penelitian merupakan suatu kesatuan yang membimbing ke arah mana analisis data termasuk penyediaan data itu dilakukan. Ya, kemudian itu ada penarikan kesimpulan atau biasa disebut dengan verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu, dilakukan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Haberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan secara bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. B. Prosedur analisis data. Dalam langkah-langkah kita dapat menuliskan teknisi analisis data. Antara lain, yang pertama ada pengolahan data. Dalam pengolahan data yang telah selesai dikumpulkan melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, data tersebut harus diolah. Dalam pengolahan data bertujuan agar dua data menjadi lebih sederhana, sehingga seluruh data yang telah terkumpul dapat disusun dengan baik dan rapi. Kemudian, barulah data tersebut dianalisis. Dalam melakukan pengolahan data, ada tahapan yang harus diikuti, yaitu A. Penyuntingan atau editing. Editing, yang juga dikenal sebagai penyuntingan, kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden penelitian. Yang B. Pengkodean atau coding. Pengkodean atau dikenal dengan coding, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan cara memberikan simbol atau tanda yang berupa angka terhadap jawaban responden yang diterimanya. Pengkodean dapat dijelaskan sebagai kategori data. Setidaknya ada 3 jenis pengkodean. Yang pertama ada pengkodean terbuka atau yang bisa disebut dengan open coding, yaitu bagian analisis yang secara khusus berkaitan dengan pemberian nama dan kategorisasi pada suatu fenomena melalui pengujian data. Selanjutnya ada pengkodean berporos atau axial coding, yaitu seperangkat prosedur penempatan data kembali dengan cara-cara baru dengan membuat kaitan antara lain kategori yang diawali dari penentuan jenis kategori, kemudian dilanjutkan dengan penemuan hubungan antar kategori atau antar subkategori. Yang ketiga ada pengodean selektif atau selective coding, yaitu pada tahapan ini kemungkinan penelitian menemukan sejumlah besar data dengan kategori dan hubungan antar kategori atau subkategori yang banyak serta bervariasi sangat besar. Bahkan di sisi lainnya, pada tahapan kodean dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVivo, Atlas, T60, Hype Research, dan lainnya. Yang selanjutnya ada C. Tabulasi atau tabulating. Tabulasi bisa dikatakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean, kemudian akan ditampilkan dalam wujud daftar tabel.
2. Penganalisis data. Jika proses pengolahan data telah selesai, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis penelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Nah, setelah datanya sudah terkumpul, maka dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yakni data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Yang ketiga ada penafsiran hasil analisis. Jika data telah selesai dianalisis, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menafsirkan hasil analisis data tersebut. Penafsiran hasil analisis data tersebut bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari peneliti kualitatif yang sudah dikerjakan, sehingga akhirnya untuk mengambilkan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan anggapan yang telah dirumuskan dengan hasil analisis data yang telah diperoleh, sehingga akhirnya peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah menerima atau menolak anggapan yang sudah dirumuskan. Oke, selanjutnya ada proses analisis data dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data melibatkan pengumpulan semua informasi, proses menjelajahi dan menggunakannya untuk menemukan pola dan wawasan lainnya. Proses analisis data terdiri dari yang pertama ada data requirement gathering. Sebelum melakukan analisis ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis analisis data apa yang ingin digunakan dan data apa yang direncanakan untuk dianalisis. Yang kedua ada data collecting. Setelah diidentifikasi kebutuhan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari narasumber yang meliputi studi kasus, survei, wawancara, kuesioner, dan observasi langsung. Pastikan Anda menyusun data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis. Yang ketiga ada data cleaning. Tidak semua data yang dikumpulkan berguna, jadi bersihkan data-data yang menurut Anda tidak berguna. Yang keempat ada data analisis. Pada tahap inilah Anda menggunakan software analisis data dan tools lainnya untuk membantu Anda menafsirkan serta memahami data hingga sampai pada kesimpulan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu data interpretation. Setelah mendapatkan hasil, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dan membuat tindakan terbaik berdasarkan temuan Anda. Selanjutnya ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan akan berbeda-beda tergantung pada metode pengumpulan data yang digunakan. Prinsipnya adalah penggunaan prosedur dan teknik yang tepat untuk menafsirkan hasil serta perencanaan teknik pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar analisis data yang dilakukan mudah dengan hasil akurat. Berikut ini ragam metode analisis data yang umumnya digunakan. Yang pertama ada analisis kualitatif. Metode ini menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua ada analisis kuantitatif. Metode ini bergantung pada kemampuan Anda menghitung data secara akurat. Selain itu diperlukan juga kemampuan untuk menginterpretasi data yang kompleks. Yang ketiga ada analisis kombinasi. Metode ini merupakan pendekatan yang mengombinasikan atau menggabungkan antara metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat ada analisis regresi. Analisis regresi adalah bagian dari analisis data kualitatif. Metode analisis regresi dilakukan untuk memprediksi data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya di sini ada tujuan analisis data dan penarikan kesimpulan. Secara umum, tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan ini dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Adapun sebelumnya melakukan analisis data, ada berbagai tahapan yang harus dilalui, yaitu pengolahan data terlebih dahulu. Nah, tahapan tersebut antara lain yaitu ada penyuntingan atau editing, kodifikasi atau coding pada daftar pertanyaan, tabulasi data. Setelah melakukan pengolahan data, maka dilakukan tahapan analisis data. Tahapan ini bertujuan untuk memeriksa data apa yang masih perlu dicari. Hipotesis penelitian apa yang perlu diuji. Pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi baru, sehingga kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan,
Mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.